Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa kembali di DND Workshop. Oke ya, kita sekarang kedatangan sebuah electric spray gun. Ini yang versi dengan kabel, jadi bukannya cordless. Dayanya 450 watt, spraying pressure-nya 0,1 sampai 0,2 bar. Maksimum flow-nya 380 ml per menit. Viskositasnya itu 50 din second. Jadi nanti di sini juga dikasih alat untuk mengukur viskositasnya ya. Dengan kapasitas tabung 800 ml. Oke, langsung kita unboxing seperti apa isinya. Jadi kalian bisa dapatkan ini di toko online, harganya sekitar 500 ribuan lah. 500 ribu lebih dikit. Dan kalau kalian punya dana lebih, kalian bisa pilih yang versi cordless. Jadi yang versi cordless itu harganya sekitar 1 jutaan kalau sama baterainya. Oke, jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Gak ada aksesoris yang lainnya, jadi semuanya sudah terpasang di sini. Oke, yang membuat saya salut di produk-produknya Inco ini adalah salah satunya ya build quality-nya pasti oke. Dan untuk masalah desain, dia selalu punya desain sendiri teman-teman, nggak ikut-ikutan produk lain atau apalagi jiplak. Jadi pasti dia patenkan semua produknya. Lalu ini adalah untuk mengukur viskositasnya, jadi kekentalan cat yang kalian akan gunakan, yang dari buku petunjuknya itu 50 din second ya. Kita cek lagi di dalamnya ada apa aja. Ini ada buku petunjuk, mungkin ini kartu garansi juga di dalamnya, dan ini ada notanya nih teman-teman. Kita lihat ya, berapa harganya saya beli ini kemarin. Ya bisa kalian lihat sendiri, 500 ribu. Ini saya ambil dari via Tokopedia. Kalau kalian dapat seller power merchant, ya bisa dapat cashback dan ongkos kirim gratis teman-teman. Baik, kita langsung ke fiturnya teman-teman. Jadi di sini untuk flow rate-nya itu bisa kita atur ya. Ini tinggal kita putar-putar gitu aja. Selanjutnya untuk nozzle-nya ini full tembaga, jadi bukan kombinasi plastik ya. Lalu ada 3 mode, jadi mode vertikal, mode bulat, dan mode horizontal. Nah, tergantung kebutuhan kalian nanti. Selanjutnya untuk paket pembeliannya kita dapat sebuah viscosity cup dan 1 buah cleaning pin. Ini untuk bersihkan sisa-sisa cat yang ada di ujung nozzle. Baik, untuk desainnya pastinya ini keren sekali ya teman-teman. Nah, untuk desain-desainnya produk Inco ini pasti dipatenkan. Nah, ini ada labelnya paten, dipatenkan. Jadi dia memang nggak pernah ngikut-ngikut produk lain apalagi jiplak ya. Dan untuk build quality-nya ini solid sekali, semuanya walaupun dari plastik, tapi ini plastik yang kualitasnya bagus teman-teman, bukan plastik daur ulang ya, apalagi plastik ember. Kualitas tangkinya juga oke. Lalu yang saya rasakan ini untuk handle-nya juga nyaman, dan ini enak digenggam karena ini yang hitam-hitam ini karet semua teman-teman ya. Dan finishingnya juga oke, bagus, finishingnya rapi. Lalu untuk kabelnya sangat fleksibel, kelihatan sekali kalau memang kualitasnya bagus kabelnya. Kemudian di bagian atas ini ada switch power. Jadi dia sudah dilapisi karet bening ya teman-teman. Jadi kalau kesiram-siram cat atau ketumpahan air atau minyak itu masih aman. Kemudian di belakang trigger ini ada pengatur flow-nya. Jadi kalau kalian pengen kenceng atau pengen lambat itu bisa kalian atur di sini. Ini bisa diputar-putar gitu aja, searah atau berlawanan arah jarum jam. Jadi nggak ada pengaturan lainnya teman-teman, cuman ini aja pengaturannya. Ya kalian bisa baca ya, di sini ada tanda plus dan minus. Kalau plus itu ya gedein, yang minus ya ngecilin gitu ya. Jadi dia fungsinya cuma untuk ganjal ini, ganjal triggernya itu aja sebenarnya. Baik teman-teman, selanjutnya kita cek di tangki catnya ya. Oke, ini ada pipanya lepas. Untuk kapasitasnya ini kan 800 ml. Di sini juga ada pengukurnya. Oke, kita sekarang pasang dulu pipa input catnya. Nah, jadi pipa ini bisa dihadapkan ke depan, ke belakang, atau ke samping ya teman-teman, fleksibel sekali. Jadi kalau pas kalian posisi ngecatnya nunduk ya hadapkan ke depan supaya bisa habis catnya sampai selesai. Dan kalau agak mendongak, nah arahkan ke belakang seperti ini.
supaya catnya bisa terhisap sampai habis ya teman-teman. Jadi seminim mungkin yang tertinggal di dalam kalengnya ini. Oke, selanjutnya kita akan ukur berapa kebutuhan dayanya, lalu berapa suhu operasionalnya, lalu berapa desibel tingkat kebisingannya. Oke, kondisi di ruangan saya ini 40 desibel. Lalu ketika saya nyalakan, ini naik hanya ke 60 sampai 62 desibel. Jadi nggak terlalu bising teman-teman. Jadi ilustrasinya 60 desibel itu seperti suara bannya mobil ketika jalan di aspal. Seperti itu aja. Lalu dia mengklaim juga bahwa dia itu getarannya juga minim teman-teman. Oke ya, kita coba ini tanpa isi. Kita letakkan begitu aja ya di meja. Ya, karena getarannya juga sangat minim. Jadi ketika kita letakkan di meja dengan kondisi kosong seperti ini juga dia nggak berjalan kemana-mana gitu. Sehingga untuk penggunaan dalam jangka waktu yang agak lama itu nggak akan membuat tangan kita capek atau pegel seperti kalau kita gunakan sprayer elektrik merek lain yang mungkin harganya 300 ribuan ya. Selanjutnya kita coba ukur suhu operasinya. Jadi ini tadi sudah kita hidupkan kurang lebih hampir 5 menit ya. Kita lanjut lagi. Saya percepat. Ya oke. Jadi ini suhu stabilnya ada di 40-an derajat Celcius. Nggak terlalu panas kok teman-teman. Hangat-hangat gitu aja. Selanjutnya kita cek berapa tadi kebutuhan dayanya. Ups. Oke, kita lihat recordnya. Peaknya ada di angka berapa saja teman-teman. Jadi tadi itu cuma habis 0,012 kWh. Irit kok. Ya, jadi ini peaknya ada di 295 watt. Jadi nggak terlalu besar sih, walaupun dia dibanderol di 450 watt ya. Tapi realisasinya nggak sampai 300 watt kok teman-teman. Jadi ini sangat ramah sekali di konsumsi daya listrik. Selanjutnya untuk mode-modenya ya, ini ada di kartu ini teman-teman. Ya, petunjuknya sudah jelas di sini. Jadi memposisikan ujung nozzle-nya seperti apa untuk menghasilkan hasil semprot vertikal, bulat, dan horizontal. Oke teman-teman, kita coba buka dulu ya ujung nozzle-nya supaya kita bisa tahu ini benar-benar full metal atau tembaga. Nah, kalau pengatur arah anginnya atau arah semprotannya itu memang plastik ini teman-teman ya. Tapi ini plastik kualitasnya oke, kualitasnya bagus. Oke, untuk nozzle-nya teman-teman ya ini full tembaga teman-teman. Jadi pasti awet, lebih awet daripada produk-produk yang masih menggunakan nozzle dari plastik. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita praktek. Kita menuju ke tembok pengorbanan. Pertama, kita akan praktekkan model semprotan vertikal. Nah, jadi posisi pengaturan arah anginnya seperti ini teman-teman. Ya, langsung aja kita nyalakan. Ini belum saya kalibrasi ya, jadi mohon maaf kalau nanti catnya meler-meler atau delewer-delewer. Ya, ini jadi mode vertikalnya seperti ini. Jadi untuk setelan flow rate-nya belum saya setel ya teman-teman. Jadi ini kebanyakan catnya yang keluar. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara membuat semprotan yang bulat. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Ya, meler catnya karena kebanyakan. Ini belum saya kalibrasi memang.
Lalu untuk catnya memang belum saya ukur pakai din meter tadi ya. Jadi ini asal-asalan aja. Dan yang terakhir untuk mode ketiga kita akan membuat semprotan yang horizontal. Jadi posisinya seperti ini. Ya, ini adalah semprotan yang horizontal teman-teman. Oke, daripada nanti hasil catnya nggak karuan kayak yang tadi ya. Nah, lebih baik kita ukur viskositas dari catnya. Cara mengukurnya yaitu kita kan tadi dapat viscosity cup ya. Nah, itu kalian isi cat sampai penuh. Lalu kita biarkan cat tersebut keluar dari corong bagian bawah. Nah, itu yang kita ukur berapa lama sampai dengan cat di viscosity cup-nya ini habis. Ya kalau tadi petunjuknya itu 50 din second, ya harusnya ini cat yang ideal itu akan habis di plus minus 50 detik. Kalau kurang dari 50 detik sudah habis, itu berarti catnya terlalu encer. Dan sebaliknya kalau lebih dari 50 detik itu ya perlu kita encerkan catnya. Oh iya teman-teman, ini ukuran nozzle-nya tadi itu 2,5 mili ya. Jadi ini nggak cocok untuk finishing yang halus. Jadi ini kalau kalian buat untuk water base masih oke-oke aja. Ya ini hampir 50 detik. Jadi saya rasa sudah oke catnya. Nah, ini bisa kita buat praktek nih teman-teman. Jadi ini saya praktekkan untuk mengecat MDF ya teman-teman. Jadi ini MDF ini akan dibuat ambalan dinding. Tapi ini ya langsung aja saya cat pakai cat tembok. Harusnya sih kalau pengen lebih halus lagi hasilnya, MDF ini kita aplikasikan wood filler atau dempul kayu dulu. Ya saya rasa ini bisa sangat mempercepat kerja kita teman-teman daripada menggunakan kuas ya. Tapi ya kita harus sering-sering berlatih supaya kita bisa terbiasa bagaimana menggunakan alat ini dan hasilnya bisa lebih maksimal. Selain itu juga kita perlu adaptasi bagaimana caranya supaya tidak terlalu boros di cat. Jadi kalau menurut saya ini karena nozzle-nya 2,5 mili, jadi ini lumayan boros ya di cat. Oke teman-teman, sekarang ke kesimpulannya ya. Jadi menurut saya kalau desainnya ini sudah keren, sangat compact dan praktis tanpa kompresor. Walaupun yang versi baterai atau cordless lebih praktis lagi teman-teman, tapi ya gitu harganya 2 kali lipat. Yang kedua, build quality-nya bagus, bahan body dan nozzle-nya sudah sangat layak untuk dipakai kerja di proyek. Yang kurang saya sukai yaitu tabungnya masih tabung bawah, sehingga pasti ada sisa cat di tabung, beda dengan tabung atas yang bisa sampai tuntas bersih cat di dalam tabungnya. Lalu ini nozzle-nya besar ya teman-teman, 2,5 mm. Ini cocoknya untuk penyemprotan kasar seperti cat tembok, pelitur water base, dan mungkin ya cat pagar besi juga masih oke ya. Tapi untuk finishing mebel yang halus, nozzle-nya jelas nggak cocok teman-teman. Jadi kalian harus pakai spray gun atau nozzle yang lebih halus lagi. Baik teman-teman, mungkin ya cukup sekian aja ya untuk video ulasan kali ini. Jangan lupa kalian
klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya, supaya mungkin kalau ada teman-teman yang mau cari spray gun, siapa tahu dengan referensi ini kalian bisa memutuskan untuk membeli atau tidak. Oke, tetap semangat, tetap kreatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.